Sedang beredar tangkapan layar yang mengatakan dari salah satu lembaga survei Voxpol, Amin mendapatkan suara 41,37%, Prabowo Subianto 33%, Ganjar Mahfud 25%. Wah, ini dijadikan dalil oleh kubu Anies sebagai, ternyata lembaga survei itu ada macam-macam tuh. Ada juga yang mengunggulkan Anies. Ini disebarkan bahkan di Twitter. Banyak orang yang percaya. Saya cari tuh kebenarannya, apakah benar Voxpol di dalam surveinya mengunggulkan Anies urusan quick count atau bagaimana? Apakah ini fakta atau imajinasi pendukung Anies yang menginginkan angkanya segitu? Cuma nggak kesampaian, akhirnya mengedit ya hasilnya sendiri. Coba kita baca beritanya nih, udah ada klarifikasinya dari Voxpolnya resmi nih. Ini bahaya kalau tidak diluruskan, saudara. Kalau memang ini tidak benar. Kalau benar ya nggak apa-apa. Kalau ada lembaga survei yang kayak gitu. Cuma kalau tidak benar, ini repot itu. Coba kita baca nih. Viral tangkapan layar quick count Amin capai 41,37%. Begini penjelasan Voxpol. Tangkapan layar hasil hitung cepat atau quick count yang mengatasnamakan lembaga survei Voxpol Center viral di media sosial. Tangkapan layar tersebut menempatkan capres-cawapres nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan 41,37% suara. Gila, bos. Direktur Eksekutif Voxpol menegaskan tangkapan layar yang viral di media sosial tersebut hoaks. Satu kali lagi saya katakan. Direktur Eksekutif Voxpol menegaskan tangkapan layar yang viral di media sosial tersebut hoaks. Hoaks ya, itu hoaks, saudara. Jangan dipakai dalil. Kasihan lembaga surveinya. Nanti ditertawakan orang. Masa nggak sama dengan lembaga survei yang lain? Coba kita baca nih kelanjutannya, ada yang menarik. Ia menyebut tangkapan layar hasil quick count yang mengatasnamakan lembaga surveinya itu beredar di media sosial X dan diunggah oleh akun @brotherjohn. Nah, akun Twitternya, cari itu siapa orangnya. Bahaya itu, memprovokasi itu. Membuat orang kemudian ragu-ragu dengan lembaga survei, membuat orang kemudian tambah curiga dengan pemerintah, dengan KPU khususnya. Ini nggak main-main, mengedit-edit kayak gini tuh nggak main-main, saudara. Efeknya nggak main-main. Apalagi kalau sudah dilemparkan di media sosial, akan terjadi kegaduhan. Untung cepat diklarifikasi. Tadinya awalnya saya pun sempat percaya, apakah benar nih ada lembaga survei yang kayak gini, yang beda dengan lembaga survei yang lain. Ya ternyata hoax, diedit sendiri. Ini bahaya, ini harus tegas nih. Dilansir dari Detik, Pangi menuturkan, direkturnya ya, tangkapan layar itu menampilkan nama stasiun televisi swasta serta menunjukkan waktu pukul 15.21 WIB. Pada bagian perolehan hitung cepat terlihat logo Voxpol Center per Kamis tanggal 15 bulan 2 pukul 17.30 WIB. Unggahan tersebut telah dilihat sekitar 2,4 juta kali, bayangkan tuh, di media sosial Twitter. Sudah 2,4 juta kali dilihat. Apa ini tidak berbahaya yang kayak gini? Berbahaya. Tapi barusan saya cek di akun Twitternya udah hilang tuh. Tweetannya udah hilang tuh. Takut dia kayaknya. Tapi ya udah beredar, mestinya diusut tuh. Menyebarkan hoax itu. Bahaya tuh. Efeknya bahaya tuh. Pada tangkapan layar yang dinyatakan Voxpol sebagai hoax, terlihat capres-cawapres nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming mendapat suara 33,33% dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 25,30% suara. Jadi pada data ini kelihatan di menit yang
sebar di screen tangkap layar di televisi nasional CNN itu betul-betul hoax, sangat rapi. Hampir tidak terlihat gradasi warnanya, bagaimana mengeditnya. Hampir tidak ada jejak di foto tangkapan layar itu. Begitu luar biasa kejahatan seperti ini. Jadi benar-benar niat ngeditnya, bukan asal-asal. Benar-benar niat ngeditnya. Disebarkan kepada publik untuk memprovokasi publik, untuk menghadirkan imajinasi negatif pada akhirnya terhadap lembaga survei, ujung-ujungnya kepada KPU, ujung-ujungnya kepada pemerintah, ujung-ujungnya kepada 02. Gitu loh. Padahal, makanya satu kali lagi, ini nggak bisa dianggap remeh tuh, ecek-ecek yang kayak gini. Harus diperingatkan, kalau nggak bisa ditangkap, peringatkan orangnya. Yang ngedit itu siapa, yang menyebarkan itu siapa, 2,4 juta yang nonton tuh, yang terprovokasi siapa, berapa orang, bahaya itu. PANGI membenarkan bahwa Voxpol Center menggelar quick count atau hitung cepat perolehan suara Pilpres 2024. Namun, komposisi perolehan suara pasangan capres-cawapres yang direkam lembaganya tak pernah seperti tangkapan layar yang mengunggulkan Anies Baswedan itu. Ia lantas membeberkan hasil hitung cepat Voxpol Center. Menurutnya, pasangan Amin memperoleh suara sebanyak 23,99%. Tuh, kata Voxpol. Faktanya, Anies mendapat 23,99%, sedangkan Prabowo Gibran mendapat 58,0,4%. Kemudian Ganjar Pranowo mendapat 17,97% suara. Jadi nggak beda jauh dengan lembaga survei yang lain hasilnya ternyata. Pada data hitung cepat pukul 15.23 WIB sesuai dengan waktu pada foto tangkapan layar tersebut, hasil hitung cepat Voxpol Center memperlihatkan pasangan Amin memperoleh 23,99% suara, sedangkan Prabowo mendapatkan 58,09%, Ganjar Mahfud 17,92%. Jadi kalau kemudian kita lihat data pada pukul 15.23 dan 15.36 itu dari dashboard Voxpol Center, itu stabilitas datanya terjadi, tidak ada pada pukul 15.11 atau 15.23 atau 15.36 terjadi lompatan data perolehan suara 41% bagi pasangan Anies Mohaimin misalnya, kata Bang. Jadi udah jelas itu adalah hoax. Satu kali lagi, hoax, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Itu dalam rangka memprovokasi masyarakat, khususnya memprovokasi pendukung Anies agar tidak percaya terhadap lembaga survei. Makanya karena ini efeknya berbahaya, mengedit hasil survei ini berbahaya. Hasil quick count ini diedit, berbahaya itu, berbahaya, memprovokasi, menyebarkan hoax, menghadirkan sugesti ketidakpercayaan, ujung-ujungnya mendelegitimasi hasil pemilu ini karena dianggapnya curang dan lain sebagainya. Entah akan seperti apa merespon Voxpol kepada yang sudah menyebarkan dan mengeditnya. Saya kira mestinya tegas, karena yang dirugikan ya salah satunya Voxpol juga. Udahlah, kalian itu kalau kalah ya udah kalah, jangan mengedit untuk memprovokasi masyarakat, kasihan juga. Ya udah aja terima, kalau kalah ya udah terima sebagai kekalahan, tinggal di tahun-tahun ke depan di pilpres-pilpres selanjutnya ganti strategi yang lebih cantik gitu loh. Sekarang kalah, ya udah kalah terima, jangan memprovokasi, membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Nggak boleh, bos. Masa bertanding hanya siap menang nggak siap kalah, gimana sih? Yang namanya tarung itu, bertanding itu, kompetisi itu, siap menang harus juga siap kalah. Begitu dong.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebarkan video ini agar pendukung Anies itu pada sadar bahwa screenshot yang disebarkan itu hoax adanya, nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.